Wah, cerah sekali hari ini. Semoga dapat ikan besar. Bisa dibuat sup di rumah. Hidup memang begini. Sederhana tapi bermakna. Besar sekali. Sayang sekali. Jarang-jarang dapat ikan sebesar ini. Malah jorannya patah. Tes garis keturunan. Sistem terikat. Selamat Tuan. Selamat datang di game pemancing. Sistem memancing telah aktif. Sistem? Kepalaku, apa aku berhalusinasi? Tuan bisa mendapatkan poin untuk dapat poin. Poin bisa dipakai di toko sistem. 100 poin awal untukmu. Sistem ini ternyata nyata. Di toko sistem ini ada apa saja ya? Halo sayang, ada apa? Halo Mas, kamu di mana? Cepat pulang ya. Hari ini Cintasari ulang tahun. Kita makan-makan sekeluarga untuk merayakannya. Baik, aku segera pulang. Ulang tahun anakku yang terpenting. Lebih baik aku pulang dulu. Mas, kamu sudah pulang. Ayo kita makan. Biar ku tutup pintunya. Ibu, Surya Kencana. Kenapa kalian ke sini? Papa. Rama Pratama, dasar tak berguna, memancing lagi. Sifat burukmu tak berubah. Ibu, apa maksud ibu? Kamu tidak mengerti maksudku. Kamu itu pemalas. Kerjaanmu hanya membuang-buang waktu pria tak berguna. Kamu tak pantas untuk kakakku. Ikan busuk pancinganmu ini memangnya bisa dimakan? Ibu. Surya Kencana. Kenapa datang tidak bilang-bilang? Jayatrasari, kamu seharian di dapur terus. Mau jadi istri tuaku Sam selamanya. Hari ini kamu harus jelaskan. Dulu suamimu saat menikahimu, dia berjanji akan memberikan uang panai untuk adikmu. Makanya ibu setuju. Sudah berapa tahun ini? Cucuku saja sudah masuk SD. Bahkan uang muka pun ibu belum terima. Uang itu rencananya untuk beli rumah adikmu. Hari ini kamu harus jelaskan. Kapan sebenarnya kamu akan melunasinya? Ibu, saat Rama Pratama menikah denganku, dia sudah keluar banyak uang. Orang tuanya juga sampai berutang. Uang panai itu, Jayatrasari kamu. Cintasari, masuk dulu ya nak. Yuk. Uang panai itu pasti akan aku berikan. Pakai apa membayarnya? Cucuku sudah 9 tahun. Mau berapa lama lagi membohongiku? Selain memancing, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku hanya memancing saat akhir pekan. Aku hanya ingin istirahat sebentar. Aku tidak berniat mengingkari janji. Hah? Kalau begitu bayar. Sekarang benar-benar tidak ada. Kalau begitu, diam. Kerja bertahun-tahun, rumah yang layak saja tidak mampu beli. Membuat anak dan cucuku harus ikut denganmu di kontrakan sempit ini. Masih berani bilang mau istirahat? Kamu. Selain mancing ikan busuk ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku benar-benar menyesal. Menikahkan putriku denganmu. Ibu. Lihat kelakuanmu itu. Mending jadi ojek online atau kurir paket. Mungkin bisa dapat uang lebih. Surya Kencana ibu. Sekarang cari uang itu sulit. Aku sudah berusaha keras cari uang. Rama Pratama selalu bekerja lembur. Tidak pernah mengeluh sekalipun. Uang panai yang dia janjikan, selalu dia pikirkan. Kamu diam. Baru berapa tahun menikah, sudah berani bela orang luar. Sia-sia ibu membesarkanmu. Ayah, ibu, nenek, jangan bertengkar lagi. Cintasari sayang. Kami tidak bertengkar. Ayah temani kamu tidur dulu. Masalah ini biar ayah yang urus. Sudahlah Bu. Surya Kencana, jangan teruskan. Rama Pratama adalah suamiku. Janji uang panai saat kami menikah dulu, aku juga akan membantunya. Jayatrasari, kamu sudah dibutakan olehnya. Apa bagusnya pecundang itu? Uang panai. Sudah menunggak bertahun-tahun. Apa ibu harus melihatmu dan Cintasari menderita? Melihat adikmu tak bisa menikah. Bu, bukan itu maksudku. Betul, Kak. Ibu juga mengerti kesulitan kalian.
Ibu tahu selama ini kalian tidak sanggup bayar. Karena itu, kami carikan calon suami baru untukmu. Dia tidak masalah kamu sudah punya anak, dia juga kaya raya. Coba lihat, jauh lebih baik dari suamimu si pemancing itu. Aku tidak butuh uang. Bisa kami cari pelan-pelan? Tapi keluarga ini, kalau hancur, habislah. Aku dan Rama Pratama saling mencintai. Kami bukan barang dagangan. Silakan kalian pulang. Ibu begini demi kebaikanmu. Kamu benar-benar tak bisa diatur. Aku tak mau dengar lagi. Kamu. Ingat baik-baik. Kesabaran ibu ada batasnya. Kesabaran ibu ada batasnya. Ayo pergi. Dasar pemancing. Jayatra Sari. Terima kasih sudah percaya padaku. Aku pasti akan berusaha untuk melunasi uang Panai yang dulu. Dan membuatmu juga cinta Sari hidup lebih baik. Mas, aku percaya padamu. Surya Kencana, mau apa kamu? Ini rumahku. Rumahmu? Cuman sewa gubuk butut. Kau pikir ini rumahmu? Hei Rama Pratama, dengar ya, aku masih sopan padamu. Bingung. Jadi aku panggil kau Abang Ipar. Kalau aku tidak sopan, kau cuman pemancing bau. Utang uang Panai sudah 8 tahun, belum juga kau bayar. Benar-benar pria tak berguna. Ini surat cerai kau dan kakakku, perjanjian cerai. Tanda tangani sekarang baik-baik. Kalau tidak, orang-orangku ini akan membantumu secara paksa. Kau mau keluar berdiri atau digotong? Pilih sendiri. Dengar ya, Aku tidak pernah menyangkal utang itu. Aku juga tidak akan lari. Aku dan kakakmu suami istri. Aku tidak mungkin. jangan banyak bicara. Sudah berapa kali kau bilang begitu? Telinga aku dan ibu sudah bosan dengarnya. Bicara lagi. Teman-temanku akan bertindak. Kakakmu adalah istriku. Selamanya akan begitu. Aku tidak akan pernah menceraikannya. Memangnya kau siapa? Dasar tak berguna. Pegang dia. Apa yang kalian lakukan? Apa katamu? Memangnya kau ini siapa? Tanda tangan tidak. Mati pun tak akan kutanda tangan. Bagus. Tidak mau tanda tangan? Kalau begitu, hari ini akan kupatahkan tanganmu. Lihat saja apa kau masih bisa memancing. Tahan dia. Hentikan! Berani sentuh suamiku, aku lawan kalian. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Apa-apaan kalian? Lepaskan dia. Bagaimana ini? Mereka terlalu banyak. Jangan gegabah. Kak, orang seperti ini untuk apa kau bela? Surya Kencana, kau brengsek. Tuan, gunakan 1 poin. Anda bisa menukar jurus bela diri sementara. Sisa poin saat ini, 100. Tukar, benar. Tenagaku benar-benar berbeda. Cari mati. Ilmu bela diri apa ini? Seorang pemancing senior setiap hari memegang joran. Wajar punya sedikit jurus kan? Kau, mau apa kau? Hei, mau apa? Aku menganggapmu keluarga kakakmu. Kill Valdes, King with the Saber. Tapi bukan berarti aku lemah. Anakku. Rama Pratama, kau binatang. Apa yang kau lakukan pada anakku? Kalian yang memaksaku. Aku ini ibu mertuamu. Jangan berani-berani kau memukulku. Apa ibu pernah menganggapku menantu? Apa ibu pernah menganggapnya anak? Setiap hari ingin memisahkan kami. Hari ini, siapapun yang datang tidak akan bisa. Ibu, dulu Rama tidak punya uang. Dia mengumpulkan uang Panai seadanya. Sisanya akan dilunasi nanti. Dulu ibu juga setuju. Tapi sekarang, ibu mau menjualku ke pria lain demi uang. Dengar ya, aku tidak akan pernah menyerah.
Jayatrasari, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Kebaikanmu? Sekarang di matamu hanya ada uang. Dengar ya, aku akan setia pada suamiku, apapun keadaannya. Sesulit apapun hidup ini, aku akan tetap bersama Rama. Jayatrasari, tenanglah, aku akan melindungimu. Kalian semua pergi dari sini. Mulai hari ini, aku tidak mau melihat kalian lagi. Hei, Rama Pratama. Rama, awas kau ya. Lihat saja nanti. Kenapa ibu tega begini padaku? Aku ini anak kandungnya. Bagaimana dia bisa begitu padaku? Apa salahku? Jayatrasari, kau masih punya aku dan Cintasari. Kitalah keluarga yang sebenarnya. Mama, kenapa kau menangis? Apa nenek menyakitimu lagi? Nanti aku akan melindungi Mama. Cintasari, Mama tidak apa-apa. Mama hanya sedikit sedih. Sayang, selama ini aku sudah menabung cukup banyak. Meskipun kita masih mengontrak, aku janji akan bekerja keras agar segera bisa membelikan kita rumah besar. Sayang, ya, uang tidak penting. Yang penting adalah keluarga kita selalu bersama. Papa, Mama kita sekeluarga selamanya bersama. Keluarga kita selalu bersama. Sistem. Dengan poinku sekarang, apa yang bisa kutukar? Tuan, Poin saat ini, 99. Anda bisa menukar barang berikut. Bagus sekali. 2 poin bisa ditukar dengan 1 ponsel model terbaru. 1 poin bisa ditukar dengan 1 tas sekolah terbaru untuk anakku. Tukar. Hehehe. Aku mau menghitung. Sayang, aku pulang. Kalian tutup mata dulu. Ada apa? Ikuti saja, tutup mata, cepat. Boleh dibuka. wah tasnya bagus sekali. Hadiah untuk kalian. Ponsel model terbaru? Sayang, kenapa boros sekali? Ini bukan apa-apa kok. Selama istriku senang, itu yang terpenting. Terima kasih, sayang. Papa, Mama, lihat. Tas baruku bagus sekali. Cintasari, harus dijaga ya. Ayo, Mama antar ke kamar. Masukkan buku ke tas baru. Aku penasaran, kalau mau tukar rumah, butuh berapa poin ya? 500 poin untuk 1 apartemen luas di pusat kota. 5.000 poin bisa ditukar dengan villa mewah seharga miliaran. Tuan, poin saat ini 96. 500 poin. Berapa lama aku harus mengumpulkannya? 1 ikan dapat berapa poin ya? Berapa banyak poin yang bisa saya dapatkan? Kapan aku bisa punya villa? Hanya dengan cara itulah Anda dapat mewujudkan impian Anda untuk membeli sebuah villa. Mas, lagi mikirin apa? Nggak mikirin apa-apa kok. Tenang saja, selama ini tabungan kita sudah cukup. Sudah bisa buat DP rumah di pinggir kota. Cukup untuk kita bertiga. Sayang. Selama ini, kamu dan Cintasari sudah banyak berkorban untukku. Aku janji akan berusaha agar kita bisa pindah ke rumah besar. Mas, jangan bilang begitu. Aku tak peduli rumah kita besar atau kecil. Yang penting keluarga kita selalu bersama. Itu sudah cukup. Cintasari. Cintasari, kenapa kamu belum tidur? Aku nggak bisa tidur. Ayah, ibu tadi kalian ngobrolin apa? Kita lagi bahas mau belikan Cintasari rumah baru yang besar. Gimana? Kata ibu, rumah sebesar apapun, kalau ada ayah dan ibu, itu adalah rumah. Anakku memang pintar dan pengertian. Ayo ibu temani kamu tidur. Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Istirahatlah, Iya, aku akan berusaha. tidurlah. Sistem. Aku akan memanfaatkanmu. Tak peduli rintangan apapun. Aku tak akan menyerah.
Aku harus beri Jayatra Sari dan Cinta Sari kehidupan yang terbaik. Hari ini, aku harus dapat banyak ikan. Dapatkan poin yang cukup. Wujudkan impian rumah besar. Hei, ayo ikan-ikan, hari ini aku mengandalkan kalian. Jayatra Sari, Bu, kenapa kemari? lihat siapa yang ibu bawa. Tuan Suryanaga, manajer Villa Mawar. Dia jomblo mapan asli. Nona Jayatra, lebih cantik dari di foto. Bu, aku sudah menikah. Menikah. Dengan si itu, bahkan tak mampu bayar uang panai. Tuan Surya punya mobil mewah, tinggal di rumah mewah, tampan dan berbakat. Pria idaman sejati. Dia menyukaimu, itu keberuntunganmu. Dia tidak masalah, kamu sudah menikah dan punya anak. Masih tidak bersyukur? Jangan-jangan kamu sudah dicuci otak oleh tukang pancing itu? Bu, walau Rama Pratama tak punya uang, dia baik padaku dan Cinta Sari. Aku memilihnya seumur hidup. Aku tak akan menceraikannya. Baik saja untuk apa? Ayahmu dulu juga bilang begitu padaku. Membuatku sengsara seumur hidupku. Jayatra Sari, tanpa uang tak bisa apa-apa. Aku hanya ingin hidup tenang dan sederhana. Jayatra Sari kan? Ini aku. Kamu cantik sekali. Temperamennya juga tinggi. Ikut denganku saja, jauh lebih baik daripada suamimu. Daripada suamimu yang tak berguna. Tuan Surya, jaga sikapmu. Saya sudah berkeluarga. Keluarga? Keluargamu itu apa artinya? Malam ini ikut aku pulang, kutunjukkan kekuatanku. Jayatra Sari, terima saja Tuan Surya. Bu, dulu ibu menikah dengan ayah karena cinta. Kenapa sekarang ibu menolak pilihan cintaku? Ini kantor. Kalian ribut di sini tidak pantas. Kalian ribut lagi, kupanggil satpam. Bukan urusanmu. Tuan Surya, jika Anda terus mengganggu, akan kulaporkan ke polisi. Jayatra Sari, Syam. Jayatra Sari. Jangan tidak tahu diri. Silakan kalian pergi. Perlu kuulangi perkataan soal pelecehanmu tadi? Kamu. Haha, hari ini benar-benar beruntung. Lihat ikan ini. Tarikannya kuat sekali. Wow, ikannya besar sekali. Iya, Ada apa ini? Kenapa pancinganku tidak bergerak sama sekali? Kak, hari ini ikannya banyak ya. Pakai umpan apa ini? Umpanku yang terbaik, ditambah pancingan kelas atas. Kuncinya harus mengerti ikan. Oh, bukan soal keberuntungan. Peralatanku yang kurang. Sistem. Apa ada cara agar aku dapat banyak ikan? Tuan disarankan menukar paket alat pancing canggih, meningkatkan keberhasilan, poin saat ini, 96. Dapat menukar pancing kelas atas dan umpan terbaik. Tentu saja bisa. Di toko sistem ini ternyata ada barang-barang ini. Poin harus dipakai dengan tepat. Tukar. Penukaran berhasil. Tuan mendapat pancing canggih dan umpan impor. Sisa poin saat ini, 990. Sekarang, mari kita lihat kehebatan kalian. Semoga dapat ikan besar. Cepat sekali umpannya dimakan. Kecil sekali. Tuan memancing ikan langka, mendapatkan 30 poin. Ini. 30 poin? Ikan sekecil ini nilainya setinggi ini? 500 poin bisa dapat apartemen mewah ini. Memancing lagi. 17 ikan seperti ini sudah cukup. Ini sangat menguntungkan. Satu lagi, ayo.
Tuan mendapatkan 30 poin lagi. Satu lagi, ayo. 30 poin. 30 poin. 30 poin. Seperti memungut uang. Lagi, satu lagi. Asal terus berusaha, impian akan cepat terwujud. Beri Jayatrasari dan Cintasari kehidupan terbaik. Dapat beberapa ikan kecil lagi. Poinnya sudah cukup. Ikan kecil. Ikan kecil. Dapat lagi. Lihat orang itu. Seperti pompa air jadi siluman, cepat sekali dapatnya. Aneh sekali. Ayo kita lihat. Hei kawan, kamu pancing ini untuk apa? Untuk makan kucing saja kurang. Benar. Sayang sekali. Cuaca dan umpan sebagus ini. Untuk apa coba? Ikan kecil juga bagus. Sudah cukup buatku. Kamu orang aneh, malah serius dengan benih ikan. Tak punya ambisi. Sungguh menjatuhkan martabat pemancing seperti kita. Setiap orang punya pilihan hidup. Bagiku ini menyenangkan. Dasar orang aneh. Benar-benar buang waktu. Di mata kalian, ini benih ikan kecil. Di mataku, ini adalah masa depan. Dalam waktu singkat, sudah dapat 300 poin. Lanjut. Oh, kukira siapa, Jayatrasari. Sungguh beruntung punya suami hebat. Hari kerja, bukannya kerja yang benar. Malah mancing di sini. Benar, entah kenapa. Kakakku dulu buta sekali ya, mendapatkanmu. Pria tak becus. Ibu, Surya Kencana. Kalian kebetulan lewat. Memangnya kenapa? Apa tempat ini milikmu? Kamu boleh. Kenapa aku tidak? Lihat tingkah lakumu. Kerjaannya cuma mancing. Memangnya ada gunanya? Selain mancing ikan jelek, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kakakku ikut denganmu. Mau makan angin? Memancing itu penting bagiku. Semoga kalian mengerti. Mengerti? Kamu ini pecundang. Kenapa aku harus mengerti? Ambil ikan hasil pancinganmu ini. Buat nyelip di gigi kucing saja. Benar. Setiap hari sibuk dengan barang rongsokan ini. Kamu hanya akan menyusahkan kakakku. Aku tahu, kalian punya prasangka buruk padaku. Tapi aku akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Wah, dapat ikan besar. Minggir. Menghalangi jalan saja. Beraninya kamu mendorongku. Dia gila ya. Lihat tarikannya, pasti ikan besar. Sabar kawan, jangan dilawan terus. Kishiswa. Kawan, ulur senarnya. Cepat ulur, senarnya bisa putus. Sudah mau naik ini. Tahan kawan. Wow, ikan ini paling tidak 20 kilo. Kawan, kamu sudah memecahkan rekor di kolam kita. Waduh, aku belum pernah dapat ikan sebesar ini. Kamu hebat sekali kawan. Hari ini beruntung saja. Kebetulan ikannya juga lapar. Repot-repot setengah mati. Mengambil dari dalam air. Hewan bisu seperti ini. Cih, bisa dapat uang berapa? Lihat badanmu penuh lumpur. Tidak malu ya? Betul, bau amis ikan. Walaupun kamu dapat gunung emas, tidak sebanding dengan gaji jutaan. Itu baru nyata. Orang expedient berkelas, kawan yang menteguarkan dia. Selamat Tuan mendapatkan 200 poin. Total poin saat ini 500. Bisa ditukar dengan 1 unit apartemen. Bagus dengan rumah ini, keluarga kita bertiga. Tidak perlu mengontrak lagi. Apakah Tuan ingin menukarkannya? Ya atau? Ya harus. Proses telah selesai. Silakan Tuan periksa dalam 3 hari. Kamu sudah gila ya? Sedang main drama sendirian, mengangguk dan tersenyum sendiri. Benar-benar gila karena seekor ikan. Tidak punya harga diri sama sekali. Pria tak berguna sejati. Kenapa kamu senyum-senyum? Aku sedang bicara denganmu. Kalau kamu sadar diri, cepat ceraikan kakakku, selesaikan perceraiannya. Jangan halangi rezeki keluarga kami. Kalau tidak, hari ini akan kubuat kamu masuk ke air bersama ikan busuk ini, biar kamu berendam di dalam air. Oh, begitu? Menghalangi rezeki kalian? Baik, aku akan berdiri di sini. Kalau berani, lakukan saja. Aku ingin lihat.
Gaji jutaan kalian itu bisa membantu kalian menghalau bau amis di badanku ini. Aku? Lepaskan aku, tangan anakku. Kamu mematahkannya. Lepaskan. Lepaskan. Aduh, tidak apa-apa ya. Lihat kelakuanmu. Pekerjaan saja tidak punya. Masih berani bermimpi jadi kaya. Tidak tahu malu. Orang rendahan sepertimu memang tahu apa? Aku memang terlahir, bukan? Untuk jadi bawahan orang, aku takkan jadi budak. Kakakmu susah payah menyekolahkanmu. Dan kamu jadi seperti ini, aku benar-benar kasihan padanya. Kamu. Surya Naga bilang, asal Jayatra Sari mau menikahinya. Surya Kencana bisa ke perusahaannya, di perusahaannya. Kamu itu pembohong besar. Lacak bukan, Julan tak kena tengah pembohong besar. Uang panai ditunda bertahun-tahun, menyia-nyiakan masa muda Jayatra Sari. Mau menyusahkan Surya Kencana juga. Cepat bercerai. Ku beritahu kalian, aku tidak akan bercerai. Kalau kalian berani mengganggu Jayatra Sari, aku tidak akan segan-segan. Kamu... Apartemen? Benar. Ganti baju baru. Kita pergi lihat rumah. Mama, aku tidak sedang bermimpi kan? Jangan-jangan kita ditipu? Mana ada rezeki? Datang-datang begitu saja. Mulai hari ini adalah rumah kita. Setelah bertahun-tahun. Akhirnya, Mama, kita punya rumah baru. Apa-apa, jendela ini bisa lihat taman. Aku mau kamar ini. Cinta Sari mau kamar mana? Kita akan tinggal di kamar itu. Kalau begitu, aku mau tidur di antara kalian. kamu sudah SD. Masih mau tidur di tengah kita? Tidak takut diejek teman? Tadi Papa bilang, aku boleh pilih kamar mana saja. Omongan orang dewasa, berubah-ubah. Oh, aku mengerti. Apa kalian merasa aku mengganggu kalian untuk buat adik? Mama, sekarang rumah kita besar. Bertiga jadi sepi. Buat adik laki-laki ya. Aku akan mengajaknya main. Memangnya belanja di pasar? Bukan tinggal bilang langsung ada. Cinta Sari, Papa janji. Mulai hari ini, kalian akan hidup lebih baik. Tidak perlu khawatir lagi. Aku punya sistem memancing. Selama aku berusaha, masa depan cerah pasti ku dapatkan. Demi keluarga ini. Aku akan berjuang. Kawan, kamu pakai umpan apa? Kelihatannya hasilmu banyak terus. Iya, bagi rahasianya dong. Diracik oleh istriku. Aku juga kurang tahu. Hei, aku datang. Tuan mendapatkan 50 poin. Poin saat ini 800. Poin ini bisa ditukar mobil mewah. Pas sekali kuajak mereka jalan-jalan. Terbang, terbang. Cinta Sari, hati-hati. Sejak kita pindah ke rumah besar ini, Cinta Sari bahagia setiap hari. Tidak kusangka baru beberapa hari kamu beli mobil baru lagi. Bahagia ini datang tiba-tiba. Aku sampai tidak terbiasa. Ini baru permulaan. Nanti, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Oh ya, cuti tahunanmu besok selesai. Nanti saat di kantor kamu harus waspada pada Bagas Anugrah. Jangan sampai dia menjebakmu. Iya, aku paham. Kerja banting tulang, gaji pas-pasan. Saatnya mengambil keputusan. Akhirnya kamu pulang juga. Lihat ini. Lihat proposal busukmu ini. Lebih jelek dari sampah. Kau ubah lagi proposal saya. Anggarannya naik 30%. Ditambah lagi hal-hal yang tidak masuk akal. Jaga bicaramu. Ini namanya perbaikan. Tidak disetujui. Pasti masalahnya di kamu. Jangan coba-coba mengelak. Kejadian seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Memangnya mereka akan percaya? Terakhir kali berhari-hari kita kembali ke proposal awal baru disetujui. Setiap yang dia tambahkan selalu tidak realistis. Diam semuanya. Pokoknya, atasan sudah memberi perintah. Rama Pratama harus bertanggung jawab penuh. Hari ini gajimu harus dipotong. Bagas Anugrah, jangan kelewatan. Kalau aku kelewatan, memangnya kenapa?
Kalau kamu tidak mau kerja, banyak yang mau menggantikanmu. Orang seperti kalian yang harus menafkahi keluarga, berani keluar? Sekarang sudah beda. Tak perlu lagi bersabar. Draft asli. Dan perkataanmu barusan sudah kurekam dan kukirim ke bos. Siapa yang benar dan salah, biar kalian yang nilai. Aku tidak akan ikut campur. Cepat tarik pesan itu. Bukannya tadi kamu sombong sekali. Kenapa sekarang panik? Samu, aku belum pernah bertemu orang selicik kamu. Kerjamu tidak becus, sifatmu juga rendah. Mulut busukmu itu. Sudah seharusnya diberi pelajaran. Kamu berani memukulku? Manajer Bagas, bicaralah yang benar. Jangan serang pribadi. Pantas Rama Pratama memukulmu. Memangnya kau siapa? Berani-beraninya menasihatiku, aku sudah paham sekarang. Kalian prarendahan ini memang sama saja. Pantas miskin seumur hidup. Cepat atau lambat tangan kakimu akan borokan, kepalamu akan bernanah. Bagas Anugrah, jangan kelewatan. Mentang-mentang punya kuasa itu sudah biasa. Tapi kenapa kamu mengutuk kita semua? Terserah aku mau mengutuk, kenapa? Masih banyak yang lebih kasar. Kebetulan di toko ada sebotol 100 poin penangkal kutukan jadi nyata. Obati mulut berbisanya, ini paling cocok. Aduh, ada apa ini? Apa kau mau minum racun biar cepat mati? Baunya menyengat sekali. Rama Pratama, kau minum apa? Jangan macam-macam ya. Iya, bicara baik-baik saja. Dia punya istri dan anak yang harus dinafkahi. Dia tak akan cari mati. Paling hanya minum obat penenang. Malum dia punya kemampuan, mental juga lemah. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Hei, mulutmu tajam sekali. Tidak takut suatu hari nanti berbalik padamu? Berbalik? Dia tidak mungkin percaya omong kosong karma baik itu kan? Hanya orang bodoh yang percaya. Bagaimana kalau kita taruhan, kita bertaruh? Semakin tajam mulutmu, semakin sengsara nasibmu. Lucu sekali. Biar ku ucapkan 100 kali pun, kalian akan borokan. Weh, kepala kalian bernanah. Ku tidak akan kenapa-kenapa. Tanganmu. Dan wajahnya? Ada apa ini? Besar benar kena karma. Ini sihir, pasti sihir. Kau berani pakai ditiar, aku akan memecatmu. Kamu yang licik dan keras kepala, mengambil pujian, dan melempar kesalahan juga kamu. Orang dengan kelakuan serendah ini bisa menjadi manajer. Perusahaan seperti ini lebih baik kutinggalkan. Karma tidak pernah salah. Nikmati penderitaanmu. Aku sibuk. Tak ada waktu bermain denganmu. Kalian semua jaga diri baik-baik. Ya Tuhan. Kita beneran kenal? Manajer Surya, tolonglah kami. Pak Surya itu calon kakak iparku. Kalian berani menghalangi calon mertuanya, tak mau kerja lagi, ha? Maaf, tanpa izin pemilik, orang luar tidak boleh masuk. Karena kalian kerabat, silakan hubungi dia untuk meminta kode akses. Bu, kakak tak bisa dibujuk. Tuan Surya juga tidak mau muncul. Bagaimana ini? Tapi kalau dia tidak muncul, bagaimana membujuk kakakmu? Jayatrasari, Cintasari? Kenapa mereka bisa ada di sini? Tanpa benalu itu dan bos yang menekan, hidup terasa sangat nyaman. Kenapa ikan hari ini pintar sekali? Kenapa tidak ada yang menyambar? Apa mungkin? Mereka kebal dengan umpanku? Astaga, aku harus cepat kumpulkan 1000 poin dan menukarnya dengan uang tunai. Dengan begitu, Jayatrasari tidak perlu lagi bekerja keras untuk orang lain. Kakak, kenapa kamu di sini? Apa kamu sudah sadar dan mau menyerah pada Pak Surya? Pak Surya siapa? Calon jodoh yang dikenalkan ibu. Jayatrasari, syukurlah kamu sudah sadar. Serahkan Cintasari padaku. Kamu fokus saja mendekati Tuan Surya. Cepat tinggalkan si miskin itu.
Aku tidak mengerti ucapan kalian. Aku tak ada hubungan dengan Pak Surya. Loh, Bukan Tuan Surya? Jangan-jangan kamu dapat pria kaya lain? Cepat beritahu ibu, siapa pria kaya itu? Kalau lebih rendah dari Tuan Surya, ibu tidak setuju. Hei, apa-apaan ini? kamu berani main tangan denganku? Jangan sentuh mamaku. Cinta Sari, jangan pedulikan mereka. Ayo, kita pergi. Hei, lepaskan. Berhenti. Kamu itu putriku, mau enak sendiri, tidak akan kubiarkan. Kalau hari ini tidak dijelaskan, kamu tidak boleh pergi. Kamu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Dasar anak tidak tahu diuntung. Sudah merasa hebat ya? Perkataan ibu kandungmu saja tidak didengar. Kamu memang pantas diberi pelajaran. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu memang pantas diberi pelajaran. Nenek jahat, jangan pukul mamaku. Dasar anak tidak tahu diri. Anak nakal. Cinta Sari, kenapa kamu memukul anak kecil? Dia itu keponakanmu sendiri. Keponakan? Cuman pembawa sial. Apa yang kamu katakan? Apa aku salah bicara? Bahkan uang panaimu masih dia utang. Kalau bukan pembawa sial, apalagi? Kalau aku marah, kamu juga kuhajar. Kamu ini masih manusia? Aku masih menghargaimu, jadi kupanggil kamu kakak. Kalau tidak, kamu itu bukan siapa-siapa. Ada keributan apa ini? Kalian pikir perumahan ini pasar? Pakaian kalian sederhana sekali. Pasti bukan pemilik rumah di sini. Sepertinya kerabat miskin yang tidak punya kelas. Kalau ada masalah, selesaikan di luar. Kalau tidak bisa, lapor polisi saja. Jangan mengganggu ketenangan di perumahan ini. Hasil hari ini kurang bagus, masih kurang 400 poin dari target. Matahari sudah mau terbenam. Aku harus cari cara. Sistem, ada ramuan penambah pesona tidak? Tentu saja ada. Siap memenuhi permintaan Tuan. Ramuan pesona tanpa batas. Dicampur ke umpan ikan pasti manjur. Ternyata benar-benar ada. Tukar. $200 poin tidak apa-apa, harus dicoba. Saya Surya Naga, adik ipar pria dari Tuan Surya. Ibuku calon mertua Tuan Surya. Kalau begitu kalian ini. Dia calon istri Tuan Surya. Kami sedang menyelesaikan masalah keluarga. Sebaiknya kamu jangan ikut campur. Bohong, ibu tidak akan menikah dengan orang lain. Cinta Sari, kamu ikut ayah miskinmu itu. Memangnya ada enaknya? Ibumu dan Tuan Surya punya anak laki-laki. Kamu juga akan ikut senang. Lupakan saja niat kalian. Aku tidak mungkin menikah dengan orang lain. Kak, sudah sampai di sini. Mana mungkin aku biarkan kamu lari? Apa maksudmu? Kamu mau menculik orang di siang bolong? Tergantung kamu mau bekerja sama atau tidak. Kalau kalian begini terus, aku lapor polisi. Lapor polisi? Coba saja, minggir sana. Bu, kalian benar-benar mata duitan. Apa ibu sama sekali tidak memikirkan ikatan ibu dan anak? Apa ibu tidak merasa bersalah pada almarhum ayah? Diam kamu. Justru karena ayah miskinmu itu, ibu menderita seumur hidup. Jayatrasari, ibu tidak mau kamu bernasib sama seperti ibu. Kamu mengerti? Kami sudah berjanji sehidup semati. Aku tak akan meninggalkan Rama Pratama. Jangan sebut pria tak berguna itu. Hari ini kamu harus menikah dengan Pak Surya. Suryanaga ada hubungan dengan Pak Wijaya. Sebaiknya kita jangan ikut campur. Sudah, jangan dilihat. Mereka satu perusahaan. Tuan Surya punya orang kuat di belakangnya. Siapa yang berani menyinggungnya? Hanya kamu yang bodoh, tidak tahu diuntung. Pegang kakakmu. Aku kirim pesan ke Tuan Surya. Apa yang dapat lakukan? Surya Kencana, aku ini kakak kandungmu. Bagaimana bisa kamu mendorongku ke dalam penderitaan? Justru karena kamu kakakku, aku memikirkan kebahagiaanmu. Tuan Surya gajinya miliaran. Dia mau denganmu, itu keberuntunganmu. Jangan sentuh ibuku, jangan sentuh ibuku. Minggir. Cinta Sari, cepat lapor polisi. Cepat telepon ayahmu. Diam, anak perempuan sialan. Jangan pukul ibuku. Kalau tidak menurut, ku buang kamu ke jalanan. Selamat Tuan mendapatkan 300 poin. Total poin saat ini 1.200. Efeknya bagus juga.
ramuan ini. Lebih dari yang diharapkan, dapat 200 poin lebih. Uang tunai telah masuk. Silakan Tuan periksa. 1, 10, 100. ribu, juta, puluh juta, ratus juta, miliar, triliun. Mulai sekarang, aku adalah seorang triliuner. Halo? Ini aku. Perumahan Mawar, aku investasi 200 miliar. Jangan pukul ibuku. Menangis terus. Coba kalau kamu anak laki-laki, tidak akan dibenci orang. Bu, ibu juga seorang wanita. Bagaimana bisa? Aku berbeda dengan kalian. Aku punya surya kencana. Kelak aku akan hidup bahagia. Benar sekali. Bisa menjadi mertuaku, pasti orang yang beruntung. Aduh, menantuku yang baik. Orangnya sudah kutahan. Cepat selesaikan urusannya. Jangan sampai ada masalah nanti. Kalau kalian berani macam-macam, aku akan bunuh diri di depan kalian. Perbuatan kita ini melanggar hukum. Tidak akan berakhir baik. Keras kepala juga ya. Begini baru ada sensasi menaklukkan. Tenang, aku punya cara untuk membuatmu patuh. Ikut aku, bawa juga yang kecil. Lepaskan. Pergi kamu. Cintasari, kalau ada apa-apa, hadapi aku. Jangan coba-coba ganggu Cintasari. Tidak tahu diuntung? Hanya denganmu? Berani menyentuhnya? Sayang, untung kamu datang. Ayah, mereka semua orang jahat. Mereka bersatu untuk mengganggu ibu. Tenang saja ya. Ada ayah di sini, mereka tidak akan berhasil. Anda manajer properti Pak Budi kan? Anda kenal saya? Waktu saya beli properti kemarin, apa kamu tidak lihat? Cepat periksa sekarang. Saya kira perumahan Mawar adalah perumahan mewah dengan manajemen yang ketat. Ternyata, kalian hanya diam saja melihat pemilik rumah dalam bahaya dan pura-pura tidak tahu. Ci, orang yang bahkan rumah biasa saja tidak mampu beli, bagaimana mungkin bisa membeli rumah seharga miliaran? Betul. Kamu kerja seumur hidup pun tidak akan mampu membeli rumah sebagus ini. Tidak seperti Tuan Surya kami yang hebat. Jadi, Bapak adalah pemilik baru yang membeli rumah tempo hari? Tuan Rama Pratama? Menurutmu? Tuan Rama, ini pasti ada salah paham. Bagaimana kalau kalian semua duduk dan bicara baik-baik? Tak ada yang perlu dibicarakan. Banyak orang dengan nama sama. Hati-hati, nanti bisa dimanfaatkan. Lagi pula, Pak Wijaya mendukungku. Manajer, akibat membela orang luar kau sanggup menanggungnya. Pak Wijaya begitu saja membantu Suryanaga, menghemat ratusan juta rupiah. Hubungan mereka pasti sangat dekat. Kalau salah penanganan ke depannya, pasti akan sulit. Masalah hari ini, Tuan Rama Pratama aku putuskan sendiri. Saya bebaskan biaya iuran 2 tahun. Bagaimana? Menindas orang lemah, tapi tak mau tanggung jawab. Mana ada enaknya begitu? Hari ini dia harus membayarnya. Kamu pikir kamu siapa? Cuma semut pekerja, berani menantang pohon besar? Karena aku adalah pemegang saham terbesar Mawar Asri. Untung setelah dapat uang, aku investasi di Mawar Asri. Kalau tidak, susah memberimu pelajaran. Pemegang saham, apa maksudnya? Dia kan cuma karyawan biasa. Mana mungkin dia pemegang saham? Jangan menggertak. Pria tak berguna. Beraninya kau menamparku? Menampar orang tak tahu diri sepertimu perlu pilih hari. Rama Pratama berani sentuh ibuku. Kau cari mati, ya. Aduh, nah. Tamparan ini mewakili kakakmu untuk menghajarmu. Kau. Bocah, berani kau berbuat kasar di sini? Memangnya kenapa? Aku pemegang saham Mawar Asri.
Aku punya hak dan kewajiban melindungi keselamatan penghuni. Sedangkan ibu dan anak mata duitan ini memang cari gara-gara. Kau, Jangan asal bicara. Aku sudah sering bertemu pemegang saham. Tak ada orang sepertimu. Benar, aku juga tak pernah dengar. Aku baru bergabung. Dengan level kalian tentu saja tidak tahu. Benar atau tidak tanya saja. Tuan Surya, tahan mereka dulu. Aku akan segera memverifikasinya. Sepertinya ada yang sudah kehabisan akal, sampai berhalusinasi, berani bicara omong kosong. Mulutnya memang tak bisa dipercaya kalau dia lebih kaya dari Suryanaga. Buat apa Jayatrasari tinggal di kos? Jangan bercanda. Daripada itu, aku lebih penasaran bagaimana caramu bisa membeli rumah di Mawar Asri. Jangan-jangan dipelihara tante kaya. Ibu, dipelihara itu apa? Telepon saja, aku ingin lihat. Taktik mengulur waktumu ini menunggu bookingan siapa. sayang, bawa Cintasari pergi. Biar aku yang hadapi. Tenang saja sayang, semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Lagi pula aku sudah investasi di Mawar Asri. Sekarang aku adalah pemegang saham terbesarnya. Kita tak perlu lagi direndahkan. Nanti kau bisa berhenti kerja. Lakukan apapun yang kau mau. Kau benar-benar jadi pemegang saham? Masih saja bermimpi. Menurutku sebaiknya bawa saja dia ke rumah sakit jiwa. Biar tidak memalukan di sini. Bagaimanapun kau mantan menantuku. Kalau sakit harus diobati. Kalau dibiarkan susah sembuhnya. Jangan sampai orang tuamu di kampung jadi terbebani. Ayahku baik-baik saja. Yang sakit itu kalian. Cintasari, anak baik. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Mau jadi pemegang saham terbesar? Setidaknya harus investasi puluhan miliar. Tidak ada tante kaya sebodoh itu. Memberi pemuda yang baru dikenal uang sebanyak itu. Benar-benar konyol. Dasar pria tak berguna. Jaga mulutmu. Kau. Aku punya tangan, kaki, istri dan anak. Bagaimana mungkin aku makan harta wanita? Mulut kotormu itu memang pantas ditampar. Kau sudah bosan hidup ya? Manajer Budi, awas kau. Awas kau. Wajahmu pucat sekali. Kebohonganmu memang keterlaluan. Kenapa juga kau berpura-pura? Malah pura-pura jadi pemegang saham. Berani-beraninya memukulku. Bocah, sepertinya kau tidak akan kapok. Lihat saja, kau akan berlutut memohon. Benar, yang palsu tetaplah palsu. Hanya bisa omong besar, tak bisa berbuat apa-apa. Jayatrasari, bukannya aku mau ikut campur? Bersama pria tak bisa diandalkan ini hanya akan membawa sial. Kenapa kau menyiksa dirimu sendiri? Manajer Budi belum bicara. Kalian sudah menyimpulkan. Hati-hati nanti malu sendiri. Kehilangan muka itu hal kecil. Sakit hatinya itu yang berat. Suryanaga, diamlah. Kau bicara dengan siapa? Nada bicaramu. Tutup mulutmu. Hati-hati kena tampar lagi. Tuan Rama, maafkan saya tadi tidak sopan. Saya telah menyinggung Anda. Apa maksudnya ini? Jangan-jangan bookingannya lebih kuat dari Tuan Suryanaga. Tidak ada yang namanya bookingan. Tuan Rama Pratama adalah pemegang saham baru kami. Apa? Mustahil. Beberapa hari lalu orang yang bahkan tak sanggup bayar DP rumah sekarang jadi pemegang saham Mawar Asri. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Iya kan, Bu? Kau tanya aku tanya siapa? Masalahnya sama. Kalian telah lalai dalam tugas. Jelas-jelas itu salah mereka. Tapi malah ingin penghuni diam saja. Ini kelalaian kami. Kami tidak segera memverifikasi identitas Anda. Maksudmu, kalau penghuni biasa boleh ditindas begitu? Oh, bukan begitu. Anda tenang saja. Masalah ini akan saya laporkan. Kami akan beri jawaban yang memuaskan. Lagi pula, Pak Wijaya bilang, diskon pembelian rumahmu dulu dibatalkan. Kau harus melunasinya dalam 5 hari. Tabunganku sudah habis untuk DP. Mana ada uang lagi? Bukannya kau beli rumah lunas? Bukannya gajimu ratusan juta? Kalau aku punya uang sebanyak itu, buat apa aku mencicil? Apa? Jadi kau membohongi kami? Kalian yang menempel padaku, memaksa menjodohkanku dengan kakakmu, bukan urusanku. Aku mau bicara dengan Pak Wijaya. Jangan berisik. Pak Wijaya tak akan menemui orang asing. Siapa yang kau takut-takuti? Aku dan Pak Wijaya adalah teman dekat. Mana mungkin dia tidak membantuku? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku diblokir. Sepertinya teman baikmu sudah mencampakkanmu. Tunggu, jangan buru-buru pergi. Masalahnya belum selesai.
Jangan senang dulu, tunggu aku bujuk Pak Wijaya. Kita lihat saja siapa yang benar. Oh ya, aku mau lihat. Siapa yang akan dibela Pak Wijaya? Manajer Budi. Dengan posisiku sekarang, apa aku berhak untuk menurunkan jabatannya? Tentu saja, tentu saja. Tapi setelah dilaporkan hasilnya mungkin akan sama. Baik. Ada satu hal lagi yang lebih penting. Sekarang, minta maaflah pada istri dan anakku. Sampai mereka memaafkanmu. Minta maaf pada dua wanita itu? Kamu gila. Masih belum mau mengaku? Tadi kamu hebat sekali kan? Mau merebut istri orang? Apa omong kosong itu kejahatan? Aku hanya ingin menidurinya. Belum kulakukan apa-apa. Aku tidak takut kamu lapor polisi. Nasihat tidak akan menyakitiku. Pada akhirnya dia yang akan malu. Keterlaluan. Benar-benar tidak tahu malu. Sepertinya kamu baru jerah kalau kepentinganmu terganggu. Kalau rekaman CCTV dan ucapanmu tadi, aku kirim ke grup pemegang saham aku sebar di internet. Kamu bahkan takkan bisa kerja lagi. Aku masih punya cicilan. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan. Cicilan, kamu bohong ya? Hei, Suryanaga, kamu orang kaya palsu. Di luar sana, citra itu kita yang ciptakan. Salahkan saja kebodohan kalian. Jayatrasari, Kak Jayatrasari, aku salah, mohon maafkan aku. Anggap saja aku ini angin lalu. Jadilah orang baik. Jangan ulangi lagi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Pergi. Baik, aku pergi sekarang. Menantuku, kamu benar-benar pemegang saham Mawar Asri. Dulu, kami benar-benar gelap mata. Kami kilaf. Kami juga ditipu oleh si Suryanaga itu. Benar, kakak ipar. Si Suryanaga itu brengsek. Ada hal yang sekali dimulai, tidak bisa kembali lagi. Kakak ipar, kami hanya terlalu ingin membuat kakak bahagia. Makanya tertipu si Suryanaga. Iya benar, anggap saja niat kami baik. Masalah yang lalu, lupakan saja. Kalian begitu mesra dengan Jayatrasari. Kami malah mau memisahkan kalian. Kami memang keterlaluan. Setelah dipikir-pikir, kami memang salah besar. Tidak apa-apa, Bu. Kakak ipar orangnya baik. Dia pasti tidak akan perhitungan. Iya, kan? Bu, akhirnya aku mengerti apa itu bicara sendiri. Cinta Sari, kita harus belajar dari ini. Kita harus menepati janji. Mengerti? Kalau bukan karena kejadian hari ini, kita masih bisa menjaga muka. Tapi setelah kejadian hari ini, lebih baik kita tidak usah bertemu lagi. Kalian sejenis dengan Suryanaga. Sama-sama tidak tahu malu. Jaga diri kalian baik-baik. Pak Rama, silakan. Tahu kakak ipar sehebat ini, tak perlu kita menjilat si Suryanaga. Tenang, kakakmu itu hatinya lembut. Gampang dibujuk. Masih ada kesempatan. Maksud ibu? Kakakmu itu darah dagingku. Ibu tahu persis apa yang dia pikirkan. Selama ini, ibu selalu menganggapku sebagai alat untuk membantu adik. Tidak pernah berubah. Kenapa menangis? Aku tidak apa-apa. Karena adik dan ibumu? Mereka itu parasit, selalu menjadikanmu sumber darah. Aku tahu. Tapi sejak aku lahir, selalu seperti ini. Sudahlah, jangan dibahas. Nanti suasana hatimu jadi rusak. Kita ini suami istri. Jangan sembunyikan perasaanmu. Luapkan saja semuanya. Aku pikir, dia menyalahkanku atas kematian ayah. Itu sudah yang terburuk. Keadaanku sudah yang paling buruk. Ternyata, aku. Kematian ayah mertua bukan karena kecelakaan? Apa hubungannya denganmu? Mungkin hanya dengan begitu, mereka bisa tenang mengambil uang santunan. Tidak tahu malu? Seharusnya aku bertemu denganmu lebih awal.
Mulai sekarang kita hidup bahagia berdua, hanya untuk kita. Biar mereka menyesal. Nyonya Sari, ini perhiasan terbaik di toko kami. Pak Rama adalah tamu VIP kami, jadi kami sengaja mengantarkannya, supaya Nyonya bisa melihatnya. Wah, cantik sekali. Suka? Aku sengaja minta manajernya mengantarkannya ke rumah kita. Keadaan kita baru saja membaik. Kamu tidak perlu boros untukku. Hari ini adalah akhir dari hari-hari beratmu. Harus dirayakan. Kalau suka, kita beli. Zaman sekarang, dapat pria yang royal dan tidak perhitungan itu langka. Nyonya Sari, Anda beruntung sekali. Tuan Rama Pratama, saya permisi. Baik, nanti ku transfer. Baik. Sini aku pakaikan. Cantik sekali. Sayang, walau punya uang, kita harus hemat. Kalau Cinta Sari nanti dimanja begini juga, kita nanti bisa. Sayang, sekarang kita sudah punya uang. Kita juga harus belajar membelanjakannya. Lagi pula tidak setiap hari begini. Jangan terbebani ya. Dari mana kamu dapat uang? Untuk saham di Mawar Asri? Aku kenal seorang master beberapa waktu lalu. Bukan hanya belajar investasi, tapi juga menang lotre. Aku tahu. Suamiku orang terbaik di dunia. Orang baik pasti dapat balasan baik. Kamu tidak curiga? Kenapa harus curiga? Aku percaya kamu tidak akan melanggar prinsipmu. Kenapa dia? Halo. Oh. Baik, aku mengerti. Ada apa? Reuni teman sekelas. Ketua kelas mengajakku pergi. Kalau tak mau, tolak saja. Aku sudah menolaknya 3 kali. Kalau tak pergi lagi, tidak enak. Jangan selalu pikirkan orang lain. Kebahagiaanmu yang terpenting. Kalau aku bilang pernah dirundung, dia pasti akan membelaku. Aku pergi kali ini saja. Setelah ini tidak akan pergi lagi. Baik. Sebaiknya jangan beri suamiku masalah lagi. Ternyata di Hotel Bintang 5. Jaya Tresari, duduk sini. Kamu benar-benar sibuk ya? Diajak berkali-kali baru mau datang. Apa jangan-jangan yang di rumah itu terlalu mengekang ya? Pasti karena kerja terlalu keras. Pekerja memang capek. Tidak seperti aku, suamiku kaya. Sudah bebas finansial. Untung mereka tidak di sini. Jaya Trasari lama tidak bertemu. Sistem ini memang hebat. Barang baru muncul terus. Tunggu aku kumpulkan 5.000 poin. Akan kutukar dengan Hotel Bintang Raya. Biar dia juga merasakan jadi seorang bos. Hai kawan, aku iri sekali padamu. Selalu pulang dengan hasil banyak. Ikan hasil pancinganmu beberapa hari ini hampir sama dengan hasilku setahun. Biasa saja. Tunggu aku temukan polanya. Nanti kuajarkan pada kalian. Wah, bagus sekali itu. Kalau kamu mau mengajari kami, kau adalah kakakku. Awan, lain kali mau makan minum apa katakan saja. Pasti kurus. Menantuku yang baik. Kakak ipar. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Kalian lagi? Daging bumbu yang baru dibuat. Rasanya enak sekali. Ayo kita coba bersama. Hehehe. Punya mertua sebaik ini kawan, kamu beruntung sekali. Ya seperti mertuaku di rumah. Setiap hari pasang muka masam, hanya tahu minta uang. Memang tidak tahu malu. Bagaimana menurut kalian? Uang bisa membuat segalanya mudah. Tanpa uang, hidup jadi susah.
Beberapa butuh pembuktian. Masih ada gunanya. Semua ini demi memotivasimu untuk maju. Tanpa tekanan tidak ada kemajuan. Kita semua orang biasa. Meminta kami studi sword Memphis itu namanya pemaksaan. Kalian memandang rendah orang, lupakan saja soal itu. Demi uang kalian membantu orang luar, merusak rumah tangga anak sendiri. Itu dosa yang tak termaafkan. Wah, ada kejadian begitu? Aku peringatkan kalian, kalau kalian berani lagi mengganggu Jayatrasari, aku tidak akan melepaskan kalian. Kakak-kakak sekalian, udaranya jadi tidak enak. Sepertinya kita tidak akan dapat ikan. Ayo kita pindah tempat saja. Ayo pergi. Bu, dia bilang kita mengotori udara. Kamu bawa pulang dagingnya, kita makan sendiri. Orang yang tidak tahu diuntung. Tidak kusangka setelah menikah kamu jadi makin menawan. Ngomong-ngomong, kalian dulu pernah punya hubungan kan? Dia itu hanya wanita yang suka pura-pura suci. Minum dengannya hanya merusak suasana. Lalas, apa yang kamu lakukan? Maaf, tanganku licin. Kali ini aku tidak akan diam saja. Tidak apa-apa. Tanganku juga licin. Wanita sialan, cari gara-gara kau. Ini reuni bukan pasar, sudah cukup. Ah, aku tahu sekarang. Ternyata dulu saat dia mengejarmu, dia juga menggoda orang lain ya? Masuk akal wanita sepertinya paling jago menjilat. Omong kosong. Jelas-jelas aku menolaknya 6 kali. Baru dia bekerja sama dengan kalian untuk terus-menerus menyerangku. Benarkah, Het? Cowok terganteng sekelas mana mungkin mengejar gadis kampung? Aku bisa membuktikannya. Waktu itu dia taruhan dengan anak kelas sebelah. Katanya bisa mendapatkan Jayatrasari dalam seminggu. Ketua kelas, pikirkan baik-baik. Ibu rumah tangga yang sudah punya suami tidak punya uang dan kekuasaan ini. Bisa membantumu apa, tapi laras beda. Pacarnya adalah manajer hotel bintang 5 ini. Kalau senang, dia bisa gratiskan semua. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa pergi. Oh ya? Aku ingin lihat. Kamu. Pacarmu manajer? Lalu kenapa? Mau menahanku secara ilegal? Aku datang sesukaku dan pergi sesukaku. Menyuruhku berlutut pada sampah? Kalian sudah gila. Selain itu, suamiku sangat baik. Dia perhatian dan bertanggung jawab, dan juga sangat berkelas. Tidak seperti kalian. Mau dipoles seperti apapun tetap tidak bisa menutupi kebusukan hati kalian. Jangan sok membanggakan diri. Kalau suamimu kayak orang pertama yang dia tendang adalah kamu. Sepertinya kamu sangat berpengalaman. Tapi suamiku tidak seperti itu. Kaya atau miskin, kami akan selalu bersama. Kamu tahu kenapa usahamu menikahi orang kaya selalu gagal? Karena hatimu kotor. Dan dirimu lebih kotor lagi. Hei! Lepaskan aku. Dia suruh kamu pergi. Satu lagi yang terakhir. Selamat, Tuan mendapatkan 50 poin. Total poin Anda 2.000. Bagus sekali. Hei kawan, kenapa berhenti memancing? Ada urusan di rumah, aku pulang dulu. Istrimu ya? Tentu saja. Hei. Bahas mana dengan 2 orang itu? Enak kan, nak? Hahaha. Tunggu sebentar, nak. Jangan pedulikan mereka. Kakak ipar, kami benar-benar tahu kami salah. Bagaimanapun, kita ini keluarga. Maafkan kami ya, uang panai itu juga tidak kami minta lagi. Aku tidak akan tertipu lagi. Aku tidak melihat ketulusan sama sekali. Yang kulihat hanya keserakahan. Aku tahu rahasia Jayatrasari. Asalkan kamu berjanji tidak akan mempermasalahkan kami lagi, aku akan memberitahumu. Jayatrasari kenapa? Hitam, apa yang kamu lakukan? Bukan urusanmu. Pria dan wanita tidak boleh terlalu dekat. Kalau mendekat, aku akan teriak. Kalian keterlaluan. Sudahlah. Lebih baik jangan cari masalah. Paling tambah keluar seperti dulu. Hanya berian kerli badan sebentar. Tidak akan terjadi apa-apa. Ini minuman yang sudah dicampur, biar kamu bisa menikmatinya. Lalu menelanjangimu di jalanan.
biar semua orang bisa melihat. Lepaskan aku. Berhenti. Hentikan. Kamu siapa? Berani sekali berkelahi di sini. Bicara sekali lagi, bukan cuma tamparan akibatnya. Suka minum kan? Aku buat kamu minum sepuasnya. Kamu siapa? Berani berbuat onar di sini. Beraninya kamu sentuh istriku. Sayang. Aku sudah tahu semuanya. Kamu itu siapa? Berani sekali menyerang di sini. Masuk langsung main pukul. Dibandingkan dengan kalian, itu sama sekali bukan apa-apa. Dengar baik-baik, Jayatrasari itu istriku. Siapapun yang berani mengganggunya lagi, akibatnya bukan cuma tangan terluka. Dasar kampungan norak tak punya kuasa. Beraninya kamu teriak-teriak di sini. Benar. Tanpa izinku, jangan harap kalian bisa keluar dari sini. Halo sayang. Ada yang menggangguku. Pacarnya itu manajer hotel ini. Cuma seorang manajer, berani sekali sombong. Sok jagoan saja kamu. Melukai orang dan merusak barang. Jangan harap bisa lolos begitu saja. Oh, hampir lupa. Tabungan kalian berdua, mana mungkin cukup? Setelah ini, siap-siap saja kelaparan. Siapa yang begitu berani mengganggu wanitaku? Sayang, kamu akhirnya datang. Mereka yang menggangguku. Baju baru darimu jadi kotor. Didia, Pak Rama, sebagai asisten istri sistem. Hotel Bintang Raya yang Anda taruh sudah selesai diurus? Suruh penanggung jawab ke sini. Sekalian bawa data lengkapnya. Baik. Selamat datang Pak Rama. Kenapa harus cari masalah dengannya? Mereka itu preman tak tahu malu. Memukul, merusak, semua dilakukan. Hari ini mereka harus ganti rugi sampai bangkrut. Pak Manajer, seingatku kamu tumbuh bersama istrimu. Usia Nona ini sepertinya tidak cocok ya. Jangan samakan aku dengan istri tua itu. Pacarku sudah menceraikannya. Orang tak bermoral tak pantas diberi jabatan. Apa hakmu menilai pacarku? Gaji tahunannya cukup untukmu seumur hidup. Cepat berlutut dan minta maaf. Mungkin aku akan melepaskan kalian. Cukup. Kamu berani memukulku? Kita kan satu tim. Siapa yang satu tim denganmu? Aku tidak kenal kamu. Jangan sok akrab denganku. Aku so akrab. Tadi malam kamu memanggilku sayang. Katanya akan selalu menuruti kataku. Jangan mengada-ada di sini. Awas, kulaporkan kamu karena membuat onar. Bukannya kamu bilang, dia pasti bisa diandalkan? Kamu tidak membelaku, malah menghindar. Diam kau! Maaf Pak Rama, saya yang salah menilai orang. Sampai perempuan ini bisa memanfaatkan saya. Semua yang dia katakan itu semua bohong belaka. Pak Rama, jangan-jangan suami Jayatrasari pemilik asli hotel ini. Hanya pakai baju memancing. Tas dan jam tangan mahal pun tidak ada. Tidak mungkin. Mungkin dia tidak peduli hal semacam itu. Sayang. Jayatrasari adalah istriku. Tak ada yang boleh merendahkannya. Menukar hotel bintang 5 hanya permulaan? Bohong belaka? Aku rasa tidak. Kalau bukan kamu yang mendukungnya, mana berani mereka berbuat sesuka hati? Saya hanya bertemu dengannya beberapa kali. Kalau Pak Rama merasa terganggu, saya usir mereka sekarang juga. Dia benar-benar pemilik hotel Bintang Raya ini? Kukira aku punya sandaran, bisa sedikit sombong. Siapa sangka? Kamu salah orang, kan? Dia itu cuma orang miskin. Bagaimana mungkin dia pemilik hotel ini? Kamu diam saja. Orang miskin mana yang bisa membeli hotel Bintang Raya? Pikirkan baik-baik. Ternyata Jayatrasari menikah dengan orang hebat. Suaminya benar-benar luar biasa. Ternyata kelakuanmu tidak hanya buruk, tapi juga suka korupsi. Posisi manajer sudah tidak cocok untukmu. Bukan begitu. Pak Rama, beri saya satu kesempatan lagi.
Tolong beri saya kesempatan lagi. Adapun mereka bertiga, memberonar dan penguasai properti, ganti rugi minimal ratusan juta. Apa? kalau kalian tidak mau bekerja sama, maka aku akan sebarkan bukti kalian membuli teman sekelas dulu, ke seluruh dunia. Bayar ya bayar. Kita bertiga, masa tidak sanggup bayar segitu? Enak saja kamu bicara. Kalian berdua yang memukul. Kenapa aku yang harus bayar? Ini demo dari yang turut. Aku juga tidak mau bayar. Kalian! Bicara di kantor saja, jangan ganggu Pak Rama. Ayo pergi. Pak Rama, biar saya jelaskan. Pak Rama. Sayang, mulai sekarang kamulah pemilik hotel ini. Aku? Iya. Benar kan kataku? Jaya Trasari itu bintang keberuntungan kelas kita. Benar, kita harus sering kumpul, menjaga hubungan baik. Iya Jaya Trasari, sering-seringlah berkumpul. Baiklah, jika ada waktu, aku pasti akan menjamu kalian semua. Tidak sakit. Jangan-jangan ini benar-benar mimpi. Aku benar-benar bisa tinggal di rumah sebagus ini? Tanganku kesemutan. Sudah lama menikah, masih saja malu-malu. Sayang, terima kasih. Telah membuatku tinggal di rumah sebagus ini. Kenapa jadi canggung begini? Kamu harus cepat terbiasa. Ketipana? Hidup kita akan semakin baik. Sayang, tidakkah kamu merasa rumah kita agak kosong? Kosong? Iyo. Kamu nakal sekali. Aku tidak melakukan apa-apa. Sayang. Tidak saya. Dulu kita sibuk bekerja. Sudah lama sekali tidak merasakan seperti masa-masa pacaran. Dulu kita hanya pulang pergi kerja. Juga harus mengurus Cintasari. Waktu luang kita sangat sedikit. Sekarang sudah beda. Kita punya banyak waktu nanti. Menikmati hidup. Kamu minta lagi? Tadi malam badanku remuk. Tadi malam kamu yang bilang ingin cepat-cepat beri Cintasari. Adik utoke. Aku tidak bilang begitu kok. Wala mama, aku akan terlambat ke sekolah. Aduh, mataku kurang awas. Kenapa semua jadi kabur ya? Nanti malam kita lanjut. Kelihatannya kalian cinta sejati. Papa, mama, aku daftar dulu. Kalian duduk saja dimanapun. Oke. Gara-gara kamu nih, aku hampir lupa. Hari ini anak kita ada pertunjukan. Kita kan tidak terlambat. Dasar kampungan, siapa yang suruh taruh piano di sini? Iya tuh, gara-gara kamu kita jadi ketularan norak. Bagaimana ini? Maaf, saya pindahkan ke tempat lain. Dasar pasangan serasi. Orang rendahan sepertimu hanya pantas merangkak bicara pada kami. Kalian. Di kelas kami, semuanya anak orang kaya dan terpandang. Sejak kamu pindah ke sini, kamu mulai menurunkan standar kelas kami. Kamu pantas main piano jelek ini? Papaku mengajariku, tidak ada manusia yang lebih tinggi atau rendah. Kalian jangan keterlaluan. Jangan sok menceramahi kami. Jangan. Kalian sedang apa? Cintasari. Di depan orang tua saja berani berbuat seenaknya. Keterlaluan sekali kelakuanmu setiap hari. Anak-anak bertengkar itu wajar. Sekarang ribut, nanti juga baikan. Lagi pula, yang kita terapkan sekarang adalah pendidikan elit. Tidak baik kalau ikut campur terus. Apa Anda pantas jadi guru? Jangan bicara omong kosong. Lagi pula, piano yang kalian beli harganya berapa? Kualitasnya jelek sekali. Aku malah khawatir kaki anakku bisa terluka. Orang kaya baru tak beretika, sok merasa hebat. Bisa jaga bicaramu? Aku salah bicara.
Apa kalian mengerti not balok atau alat musik? Mungkin baca tulis saja tidak bisa. Saya sarankan, hati-hati kalau bicara, ya. Orang kaya, seperti mereka biasanya tidak punya kemampuan apa-apa. Setiap lihat sesuatu yang bagus, selalu ingin ikut-ikutan. Cinta Sari di sekolah mereka juga seperti ini, Hanya beberapa kali. Sebagian besar teman-teman baik kok. tapi yang kulihat, mereka malah tidak peduli. Seolah bukan urusan mereka. Waktunya sudah hampir habis. Sudah, lupakan saja masalah ini. Kita harus bergegas. Kita harus memilih pasangan orang tua dan anak terbaik untuk mewakili sekolah. Orang tua dari kampung, mana mungkin bisa main piano? Paling bisa juga mainin kapas. Diskualifikasi saja dia. Jangan menghina papa dan mamaku. I'm always sungguh sopan. Kenapa kamu teriak-teriak? Kamu berani memukulku. Kamu yang lebih dulu kasar pada anakku. Beraninya kamu menasihatiku. Memangnya kamu siapa? Ibu, tolong jaga sikap Anda. Apakah orang tua Anda mendidik Anda seperti ini? Sama. Berani menyentuh putriku? Dengar baik-baik. Keras pada orang lain, tapi lunak pada diri sendiri. Itulah yang namanya tidak berpendidikan. Anak adalah cerminan orang tuanya. Itu menggambarkan orang seperti kalian. Hari ini aku tegaskan di sini. Siapapun yang berani menyentuh istri dan putriku, akan kuhadapi sampai akhir. Ini kan hanya kompetisi, bukan adu jotos. Semuanya, tenangkan diri. Ayo kita mulai kompetisinya. Sayang, untuk pertunjukan hari ini, biar aku yang temani Cinta Sari. Tapi kamu kan tidak punya dasar sama sekali. Tenang saja sayang, aku punya cara sendiri. Di toko sistem, ada satu kartu uji coba pianis seharga 300 poin. Pasti akan berguna. Papa, tidak dapat juara juga tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Pak Rama, Anda kan belum pernah belajar musik. Belajar dadakan sepertinya tidak akan berhasil. Memaksakan diri hanya akan bikin malu. Nanti malah jadi bahan tertawaan. Kalau ku bilang bisa, ya bisa. Kalian percaya padaku? Cinta Sari, ingat ini ya. Musik itu untuk orang yang tahu cara menghargai. Ayo. Sebab sekali. Tidak takut salah tingkah nanti. Rekam, biar mereka malu di seluruh internet. Suaranya indah sekali. Iya, madu sekali. Kontrol kekuatannya sempurna, ritmenya juga pas. Keseimbangan suara dan ritme musiknya seperti seorang pianis profesional. Benarkah dia tidak pernah belajar musik? Papanya. Lebih hebat dari guru kita. Bagaimana mungkin? Bukan hanya itu, aku pernah dengar pianis top bermain. Permainannya hampir tidak ada bedanya. Tahu begitu dia seorang master tersembunyi. Tadi aku. Bisa dinuwakis kasi. Dapat fahad sejaya.Estatus set. Dengan kemampuan seperti ini, kalau bukan bakat luar biasa, pasti keturunan keluarga terpandang. Benar. Dan jenis keluarga dengan jiwa seni yang kental. Mustahil dia orang kaya baru. Kira-kira dia mau menerima murid tidak ya? Aku jadi ingin anakku belajar darinya. Belajar sendiri? Apa mungkin? Dengan level permainan seperti ini, kalau mewakili sekolah, kita pasti akan menang. Hanya saja Cinta Sari masih harus banyak berlatih. Tapi dengan ayah sehebat itu, pasti tidak akan jadi masalah. Papa hebat sekali. Aku tidak tahu Papa bisa main piano. Tentu saja. Demi Cinta Sari, Papa harus mengeluarkan semua kemampuan terbaik Papa. Ayo kita temui Mama. 8 tahun menikah, aku baru tahu kamu punya bakat ini. Aku yang terlalu sok tahu tadi. Jayatra Sari. Sebenarnya, Pak Rama, penampilan Anda tadi sangat luar biasa. Bagaimana kalau jadi konsultan di sekolah kami? Soal gaji tidak masalah. Sebut saja apa maumu. Buka kelas privat juga boleh. Anak saya sangat berbakat. Yes, aja. maaf. Saya ada urusan lain. Tapi untuk hari ini merayakan kesuksesan kalian, saya undang semua ke Hotel Bintang Raya milik istri saya untuk kumpul-kumpul. Hotel Bintang Raya itu kan Hotel Bintang 5.
Betul. Memang hotel bintang 5. Katanya hotel bintang raya baru dibeli orang misterius, lalu dihadiahkan ke istrinya. Ternyata itu kamu ya? Punya latar belakang sehebat ini, dan begitu royal. Jangan-jangan kamu ini anak haram konglomerat ya? Kalau dipikir-pikir ada beberapa konglomerat bermarga Pratama. Asal bicara saja, tapi tidak apa-apa. Karena Tuan Surya dan Rama Traktir tidak enak kalau ditolak. Astaga, Cintasari. Anak ini pintar sekali. Ternyata menurun dari kalian. Bengong apa? Cepat minta maaf. Kalau ganggu orang lagi, kakimu kupatahkan. Maafkan aku. Baguslah kalau sadar. Aku senang sekali hari ini. Papa hebat seperti pahlawan super. Hadiah apa untuk Papa? Aku buatkan patung tanah liat Papa. Oke, Papa tunggu. Ada yang kamu sembunyikan? Sebenarnya ada hal kecil. Tapi aku bingung bagaimana menjelaskannya. Sini, duduk. Kamu percaya dengan sistem dari langit? Apa itu? Jadi, kalau selesaikan misi bisa dapat poin. Dengan poin itu, bisa ditukar dengan barang-barang di toko. Ada hal seperti itu? Kamu mengerti ya? Tidak terlalu paham. Tapi aku percaya padamu. Kamu tak akan menyalahgunakannya. Ada efek sampingnya? Untuk saat ini tidak ada. Kalau ada yang aneh, kamu harus berhenti. Jayatrasari. Hatiku hanya untukmu. Cintaku padamu tak bisa kusembunyikan. Juga tak bisa berhenti. Aku mengerti, tapi uang bukan segalanya. Asal kita berusaha, pasti ada. Kesehatan itu yang utama. Kalau sakit, habislah sudah. Apapun itu, kamu harus jaga diri. Kamu kan tulang punggung keluarga. Aku tahu. Oh iya, sekarang kan hidup kita sudah lebih baik. Sudah saatnya mengajak ayah dan ibu ke sini. Nanti aku jemput mereka, biar mereka senang. Halo? Ayahmu jatuh. Cepat pulang. Apa? Anak kita kerja di luar kota. Sudah susah payah. Kenapa diberitahu? Haruskah aku diam saja melihat kamu dipukuli sampai mati? Omong kosong. Mereka saudara. Tak mungkin. Begitu. Ayah. Kenapa sampai begini? Bukan apa-apa. Cuman salah langkah saja. Ibumu terlalu khawatir. Pasti bukan sesederhana itu. Ibu, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Apa mau kalian sebenarnya? Orang tua bau tanah ini. Masih saja tak mau lepas rumah tua. Benar, kalian harus pindah. Rumah ini warisan kakek. Waktu dia masih hidup kalian setuju. Kenapa? Itu urusan dia. Kami ya kami. Lagi pula anak kalian sedang tidak di sini. Ditinggali juga percuma. Lebih baik serahkan pada kami. Rumah ini harga mati. Tidak akan kuserahkan. Ku hajar kalian. Dua bajingan ini makin menjadi-jadi. Hei, mau apa? Jangan gegabah. Waktu pamanmu masih hidup, meski dia orangnya kejam, tapi setidaknya dia punya batas. Dia tidak akan melakukan ini. Tak kusangka kedua anaknya. Paman Raka punya 2 anak. Dia ingin berbuat baik pada mereka. Demi anak-anaknya, dia mau merebut rumah kita. Mereka baru dapat koneksi, jadi bertindak semena-mena. Kalau hidup bis member apa-apa, jadi kita hanya bisa pasrah. Ayahmu tidak mau cari masalah. Tapi kupikir yang penting kakinya diobati dulu. So, Duduklah. Kasus penganiayaan ini harus diusut sampai tuntas.
Sesama saudara. Tidak baik ribut. Yang terpenting sekarang kamu beli rumah di kota. Pakai ini jangan sampai ketahuan. Paman, ayo selesaikan surat-suratnya, biar tidak sakit-sakitan lagi. Paman, ayo selesaikan surat-suratnya, biar tidak babak belur lagi. Riko Raka, masih berani kalian datang? Loh, buset, kakwe ini sepupu kita dari kota, Rama Pratama, mobil di luar itu punyamu? Ya ampun, benar sekali katamu. Dia cuma pegawai kecil, mana punya uang beli mobil mewah. Paling-paling juga jadi sopir orang kaya. Benar juga, sudah lama merantau ke kota, rumah tak punya, mobil tak punya, apalagi yang bisa dia lakukan? Beberangai ceta, mobil dan uang datang sendiri. Aku tak punya waktu untuk kalian. Sekarang, minta maaf pada ayahku, dan ganti rugi biaya pengobatan. Masalah ini masih bisa diselesaikan. Kalau tidak... Tunggu dulu, atas dasar apa kami yang memukul? Apa buktimu? Kamu seyakin itu? Akan ada orang di desa ini yang mau bersaksi untukmu. Rama, sudahlah. Ayah, aku sudah menduga. Kalian berdua ini memang tidak akan berubah. Luka ayahku pasti ada hubungannya dengan kalian. Dengar ya. Banyak hal yang sudah kami lakukan. Apa perlu lapor padamu satu persatu? Memangnya kamu siapa? Kau mengancamku? Kalau iya, kenapa? Aku sudah tahu semuanya. Katanya kamu di kota, cuman pengangguran yang kerjanya cuman memancing. Pria tak berguna, tak punya apa-apa. Sialan kau. Sebentar lagi, semua warga yang kalian tindas akan bersatu dan membuat kalian menanggungnya. Beraninya kalian memukul kami? Kamu cari mati ya? Mau membuat kami sengsara? Kamu sudah gila? Atau masih bermimpi? Verutki, dia terlalu lama atau tidak pulang. Kebanyakan mancing, otaknya jadi korslet, sudah gila. Perasaan budak hem. Arsis ini kau lagi cepat keluar. Paman Bibi, lebih baik ke kota saja ya. Lihat adikku sampai lelah begitu. Pikirannya jadi kacau. Beraninya dia memukulku. Dengar ya. Feng Shui rumah tua ini bagus juga. Cocok untuk direnovasi. Untuk rumah anakku nanti. Orang tua. Kalau tidak mau, kita lihat saja nanti. Aku punya banyak waktu. Umurku juga lebih panjang darimu. Kamu. Kalian berani merebut rumah orang? Tidak takut ditegur kepala desa? Kepala desa itu bapak angkatku. Menurutmu dia akan bela siapa? Dulu aku tidak tahu. Tapi mulai sekarang aku yakin dia akan adil. Lucu sekali. Bapak angkatku selalu pura-pura tidak tahu. Mana mungkin dia membelamu. Kenapa kamu tidak terima ya? Biar aku beritahu sekarang. Kaki ayahmu itu kami yang patahkan. Gimana? Obati saja jika mampu. Bagaimana kalau kita berdamai saja? Mukul orang. Aku mau lihat bagaimana dia berdamai. Aku mau lihat apa maunya dia. Bapak, kau datang di saat yang tepat. Si Rama Pratama ini. Benar-benar kurang ajar. Dia tidak menghargaimu. Ayah sudah kami bujuk baik-baik. Dia tetap tidak mau mengalah. Iya. Bapak angkat pasti punya cara. Cari saja alasan apapun, biar mereka tidak betah di sini. Pak Kepala Desa. Rama Pratama tidak bermaksud begitu. Iya, benar. Soal rumah tua bisa dibicarakan. Tolong jangan salahkan Rama. Baru sekarang mau bicara baik-baik. Tadi kemana saja, sudah terlambat. Diam, begini caramu bicara pada pamanmu. Aku benar-benar buta sampai mengangkat kalian jadi anak. Mulai hari ini, kita tak ada hubungan. Pak Rama, Anda orang kaya desa ini, jangan dengarkan omong kosong mereka. Ini bukti perbuatan mereka selama 2 tahun terakhir. Silakan Anda periksa dulu. Bapak, kau tak perlu seramah itu. Dia cuma karyawan biasa. Tidak mungkin sehebat itu. Benar, Bapak. Dia tidak lebih baik dari kami. Dia itu pecundang. Omong kosong. Aku bukan bapak angkat kalian. Kalian berdua brengsek. Dia bukan karyawan biasa. Dia pemegang saham besar Taman Mawar, investor pembangunan desa kita. Merampas tanah. Menindas janda. Kalian kerabatku, memalukan sekali.
Bagaimana urusannya? Semua sudah beres. Dokter terbaik juga sudah dipanggil. Setelah tahu yang sebenarnya, saya langsung suruh orang selidiki, mengumpulkan bukti-bukti mereka. Sebelumnya saya lalai. Cuma lalai? Kerjakan tugasmu dengan benar. Kalau berat sebelah lagi, tahu akibatnya. Sepupu aku mengaku salah. Jangan tuntut aku. Benar-benar orang kaya. Bukan mengaku salah, kamu harus tanggung jawab. Sekarang tahu takut? Paman Bibi. Benar tahu, aku salah. Tolong jangan penjarakan aku, nanti masa depanku hancur. Paman Bibi. Soal rumah itu ide kakak. Aku cuma terima 50 juta. Aku khilaf waktu itu. Omong kosong. Jepua dia yang menghasutku. Aku kan paling dekat denganmu. Mana mungkin aku tega mencelakaimu. Kakak bukan. Raka. Kamu demi lepas tangan kamu berani berbohong? Utak on. Ando bowing. Rama Pratama. Bagaimana kalau? Ayah, lupa dulu paman memperlakukan ayah seperti apa? Karena dia yang memberi contoh. Makanya Raka dan Rudi jadi seperti sekarang. Sifat buruk itu mendarah daging. Susah diubah. Kalau dibiarkan sekarang, nanti yang ditindas adalah Cinta Sari. Baiklah, kau yang putuskan. Hancur sudah semuanya. Habislah sudah. Kamar sebesar ini pasti mahal, kan? Ya, sakitku kan cuma ringan. Lebih baik pindah ke kamar biasa. Ayah, ibu, kita sekarang tidak seperti dulu, kita mampu. Sebenarnya bukan soal fasilitas. Dokter pribadi adalah pilihan terbaik. Dokter pribadi, itu lebih mahal lagi kan? Kakek, tenang saja. Ayah dan ibu sekarang bos besar. Cara mereka cari uang lebih cepat dari cara kalian belanja. Kita benar-benar hidup enak sekarang. Rasanya seperti mimpi. Sudah sukses, baguslah. Tidak seperti kita. Kerja keras seumur hidup, tapi rumah pun tak terbeli. Kakek, nenek, kata ayah, nanti kalau ada waktu akan belikan rumah besar untuk masa tua kalian. Bagus. Dokter, bagaimana hasilnya? Hasilnya sangat rumit. Jika ada kesalahan sedikit saja? Ada kemungkinan 70% akan lumpuh. Apa? Kecuali dengan teknik langka. Aku puntur 100 titik liu. Sudah pindah ke beberapa RS, hasilnya tetap sama. Meskipun hanya ada peluang 30% untuk sembuh, kita tidak boleh menyerah. Pindah ke rumah sakit pertama dulu. Lalu kita cari cara lain. Aduh. Sepertinya kakiku ini sudah lumpuh. Pinggangku juga terasa lemah. Udah, jangan banyak pikiran. Nanti kalau mereka dengar bisa khawatir lagi. Walau mereka tak bilang. Tapi rasanya Etienne tak beres. Bagaimana kalau kita tidak berobat? Kita pulang kampung saja. Terus kakimu ini bagaimana? Lumpuh ya sudah lumpuh. Jangan sampai karena aku yang tua ini, mereka semua ikut susah. Ayah, kau akan baik-baik saja. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Benar, Ayah. Setelah berkeliling, kita kembali ke rumah sakit pertama. Itu artinya masih ada harapan. Benar? Tentu saja. Pesimis malah menghambat pemulihan. Ayah harus banyak istirahat. Baik. Sekarang hanya bisa ke toko sistem. Lihat ada apa di sana, obat penyembuh segala penyakit. Toko ini tidak memiliki obat penyembuh segala penyakit. Tolong jangan mencari hal sia-sia. Benar-benar tidak ada? Kecuali ada akupuntur liu. Yang telah lama hilang. Sistem? Cari akupuntur 100 titik liu. Hadiah akupuntur 100 titik liu. Dapat ditukar dengan 3.000 poin. Bagus sekali. Ada Pak Rama Pratama, kau membuat ikanku kabur. Maaf ya. Aku usahakan hari ini dapat. Astaga, biar aku saja. Jayatra, sorry. Bisa menikahimu, sungguh keberuntungan Rama Pratama. Bisa bertemu Rama Pratama, juga keberuntungan terbesarku. Ayah, lap tanganmu. Ya, baik. Gawat, Cinta Sari dirampok. Dia terluka. Apa?
Bagaimana keadaan Cintasari? Kakinya lecet sedikit, selebihnya baik-baik saja. Tapi orang yang menolongnya kena bacok. Di mana dia? Mama. Cintasari, bagaimana keadaanmu? Ada yang terluka? Sudah lama tidak bertemu Cintasari, aku sangat merindukannya. Jadi aku membawa Surya Kencana diam-diam. Siapa sangka? Cintasari tidak apa-apa, kita pulang dulu saja. Mama, kalau bukan paman datang, aku yang akan terluka. Tunggu. Jika terus memburuk, risiko kelumpuhan akan meningkat. Saat ini hanya ada solusi sementara. Tidak ada kemajuan. Rama Pratama belum kembali. Dia pasti punya cara. Ku mengerti perasaanmu, tapi keajaiban sulit terjadi. Sekaya apapun, tanpa aku punter 100 titik liu, semua sia-sia. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bapak dan Ibu Besan tidak perlu sedih. Menantu bilang bisa, pasti ada alasannya. Kalau butuh apa-apa, katakan saja. Atas kejadian yang lalu, kami sangat menyesal. Kami harus menebusnya. Bagaimana kalau kau temui kakak ipar? Biar kami yang menjaga di sini. Mereka berdua begitu rajin. Apa mereka sudah berubah? Aku pulang. Kali ini aku memancing beberapa ikan besar yang langka. Ayah kandungmu hampir lumpuh, kau masih sempat memancing. Kau benar-benar keterlaluan. Aku merasa kasihan pada ayahmu, karena punya anak sepertimu. Aku benar-benar malu. Kukira kau akan berusaha keras menghubungi dokter-dokter ternama. Tidak kusangka kau malah bersenang-senang. Sekalipun ikan itu langka, apa bisa menyelamatkan ayahmu? Betul, aku dan guru sudah membaca banyak buku medis. Kau malah masih sempat memancing. Sungguh tidak bertanggung jawab. Itu akan membuat Besan kecewa. Kakak ipar, aku tahu kau tertekan. Tapi kau jangan keterlaluan begini. Tunggu, kenapa kalian berdua ada di sini? Ceritanya panjang. Karena Bina sudah ada hasilnya, pemulihan ayah adalah yang utama. Aku tidak bersenang-senang. Ini, aku mendapatkannya dengan susah payah, baru berhasil mendapatkannya. Aku puntur 100 titik liu, kau benar-benar menemukannya? Setelah dunia kedokteran puluhan tahun tidak menemukannya. Kau mendapatkannya dalam beberapa hari. Ini terlalu mustahil. Menurutku, ini sengaja dibuat terlihat kuno, buku palsu. Buku palsu? Menantu, kau tidak mungkin demi buku palsu menghabiskan seluruh tabunganmu, kan? Nah, benarkah? Tidak mungkin. Apa aku sebodoh itu? Jika sudah yakin itu palsu, membelinya mahal-mahal sia-sia. Tapi niat baikmu sudah bagus. Anggap saja ini sebagai pelajaran. Hentikan spekulasi konyol ini. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong. Dokter, menurut Anda, apa buku ini palsu? Sangat mendalam dan lengkap. Dari isi bukunya, kemungkinan 80% asli, tidak mungkin palsu. Guru, tolong lihat lebih teliti, jangan sampai tertipu. Bahkan ada jarum pengembali nyawa yang hilang. Kemungkinan dipalsukan sangat kecil. Dengan buku ini, berapa persen tingkat kesembuhan ayahku? Seharusnya bisa sembuh total. Segera kumpulkan semua ahli. Percepat proses pengobatannya. Baik. Bagus sekali. Terasa? Seperti ada semut merayap. Baru beberapa hari, sudah ada hasilnya. Aku puntur 100 titik, memang sangat luar biasa. Aku yakin setengah bulan lagi, bisa sembuh total. Semagis itu? Semua berkat buku medis ini. Maaf, sebelumnya aku salah menilaimu. Ku juga seharusnya tidak meragukanmu. Tidak apa-apa. Ini bagian dari pekerjaan. Sangat wajar. Di mana kau menemukan buku ini? Ini adalah pemberian dari seorang yang tidak ingin disebutkan namanya, Pendeta Tao. Teknik medis ini sangat penting bagi dunia medis. Rumah sakit kami bersedia membelinya. Bagaimana menurutmu? Jika bisa bermanfaat bagi masyarakat, aku akan donasikan tanpa biaya. Apa kau bodoh? Kenapa tidak ambil untung besar? Maksudku tidak baik membuat orang berutang budi. Mari kita bicarakan di kantorku.
Tidak mungkin sebetulnya. Rama Pratama pasti punya rahasia. Benar. Bisa berjalan? Benar-benar, tidak berjalan. Wah, selamat, Pak Besan. Bu Besan, masa depan kalian akan cerah. Cinta Sari, ayahmu belakangan ini punya hobi apa? Dia suka memancing. Paman mau kasih hadiah ya? Iya, benar. Selain memancing, apakah ada kebiasaan aneh lainnya? Misalnya pajangan atau apa gitu? Tidak ada sih. Ayah tidak kekurangan apa-apa. Paman cukup bersikap baik saja. Kamu mau cari tahu apa? Kak, jangan sungkan begitu. Aku hanya ingin kenal kakak ipar. Kita kan sudah keluarga. Jangan tanya yang tidak perlu. Tiba-tiba kaya raya. Sangat tertutup. Siapa yang percaya? Bu, selama ini terima kasih sudah dirawat Surya Kencana. Kita keluarga, jangan sungkan. Kalian istirahat dulu. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Siasat pura-pura tersakiti tempo hari. Kerjasama yang bagus sekali. Kali ini kita tingkatkan levelnya. Terakhir kali hampir ketahuan. Kenapa kau mencariku lagi? Culik gadis itu. Culik? Kau sudah gila ya? Bukan penculikan sungguhan. Kau, jangan sampai dia melihat wajahmu. Mudah, kan? Ini. Sudah. Aku transfer DP 10 juta. Setelah beres, aku transfer 100 juta. Ya. Tunggu ku dapatkan hartanya. Lalu bersiaplah kau menderita. Kenapa orang bisa tiba-tiba hilang? Polisi sudah mencarinya. Dia akan baik-baik saja. Jangan-jangan ada yang iri. Kalian cepat kaya, jadi iri hati. Kalau begitu bisa jadi masalah. Zaman sekarang banyak yang benci orang kaya. Banyak sekali. Kebanyakan pikirannya sudah menyimpang. Kita harus cepat menemukannya. Benar. Aku akan cari cara lain. Kalian tunggu kabar dari polisi. Ternyata ada kekuatan misterius. Untung aku sudah bersiap. Aku menukarkannya di mal. Sebuah patung emas pembawa rezeki yang bercahaya. Nanti akan kubuat kau terkesima, wahai Dewa Pohon. Hamba Cinta Sari dalam bahaya. Mohon berikan petunjuk. Ada sesuatu. Gudang ketiga di pabrik tua timur kota. Tepat sekali. Terima kasih Dewa Pohon. Setelah putriku selamat akan kuberikan banyak persembahan. Ini pohon dewa. Aku juga mau berdoa. Kenapa tidak ada reaksi? Wahai Dewa Pohon yang agung, jadikan aku kaya. Lebih baik lagi kalau bisa jatuhkan. Bongkahan emas super besar. Tak ada tulisan, tak ada uang. Jangan-jangan bayarannya digital? Tidak ada notifikasi masuk. Apa ada langkah yang terlewat? Aku akan kaya. Aku sibuk, cepat katakan. Surya Kencana, gawat. Gadis kecil itu tiba-tiba berbusa. Seluruh tubuhnya kejang-kejang. Apa? Sekarang bagaimana? Langsung bawa ke rumah sakit? Barang yang kuinginkan sudah kudapatkan. Terserah nasib dia bagaimana. Dia itu keponakan kandungmu. Keponakanku, bagus kalau dia mati. Kalau dia sampai buka mulut, kita semua habis. Surya Kencana, kau tidak punya hati nurani. Kakak, kenapa kau di sini? Tentu saja untuk melihat wajah aslimu. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Aku tidak mengerti. Lalu kenapa di tanganmu ada barang milikku? Dan kau terlihat begitu bersalah.
Barang milikmu, ini hasil kerjaku sendiri. Tentu saja ini milikku. Surya Kencana, apa kau punya hati? Beberapa tahun lalu kau sengaja menunda membawa ayah ke rumah sakit. Hingga ayah meninggal. Sekarang kau mau membunuh putriku? Siapa suruh kalian menyembunyikan harta ini dariku? Kalian yang memaksaku. Aku benar-benar buta. Percaya kau akan berubah. Aku tidak salah. Kenapa aku harus berubah? Kau kakakku. Seharusnya kau memikirkan bagaimana memperbaiki hidupku. Malah menikahi orang kaya. Memilih si miskin Rama Pratama itu. Lalu dia mengandalkan pohon dewa ini untuk jadi kaya. Dan kau menyembunyikannya, tidak mau berbagi denganku. Jadi ini salah siapa? Aku ini kakak kandungmu, bukan sumber darahmu. Kak, kau terlalu percaya diri. Seorang pembawa sial tak pantas jadi sumber darah. Kau... Dengar ya, ibu tahu semua ini. Di hatinya hanya aku. Yang dianggap keluarga Kencana. Sekelompok orang gila. Mereka menyelamatkan Cintasari dulu juga siasat pura-pura tersakiti. Apa? Benar. Tunggu. Bagaimana kau tahu? Kau pikir kau sangat pintar? Di mataku, kau hanyalah badut pecicilan. Kembali lagi. Kau juga tahu. Siasat pura-pura tersakiti. Bagaimana kau bisa tahu? Terus tebak saja. Kalau Cintasari benar-benar kenapa-kenapa, kakakku tak akan menyudutkanku. Berita itu palsu. Kalau tidak begitu, bagaimana Jayatrasari bisa melihat jelas sifat mata duitan kalian dan tak peduli keluarga? Bagaimana kau bisa tahu? Watak seseorang sulit diubah. Mengharapkanmu menyelamatkan Cintasari. Mustahil terjadi. Kau tidak punya banyak teman. Menemukan preman itu tidak sulit. Demi keringanan hukuman, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Keringanan, kau tunggu mereka menculik baru kau muncul. Aku sudah tahu sifat aslimu. Hanya saja tak mau membongkarmu. Kau. Jayatrasari. Aku mengerti. Kau pikir rencana busuk kalian akan berhasil? Sungguh konyol. Untung ada suamiku yang mengawasi setiap gerak-gerik kalian. Kalian pikir bisa menipu semua? Mulai sekarang, aku tak punya adik sepertimu. Apalagi ibu jahat itu. Aku punya bongkahan emas. Siapa sudi jadi adikmu? Palsu. Ini bukan emas murni. Hanya lapisan emas. Hanya kau yang menganggapnya berharga. Mana mungkin? Tadi ini masih bercahaya jelas-jelas. Apa penyebabnya kau tiba-tiba punya banyak uang? Sebenarnya karena apa? Nanti setelah di penjara, kau punya banyak waktu berpikir. Kubunuh kau. Rama Pratama, kau menjebakku. Kau pantas mati. Simpan tenagamu. Nanti kau akan banyak bicara. Porgol dia. Mereka yang memaksaku, mereka. Diam. Perbuatan jahat akan ada balasannya. Jayatrasari, kau pikir dengan memasukkanku ke penjara semuanya selesai? Tanpa keluarga, kau bukan siapa-siapa. Jadi, memangnya kamu harap keluargamu akan membelamu? Kalau dia makin kaya nanti, yang pertama kali dia campakkan kamu, istrinya. Jayatrasari. Ibu tahu ibu salah. Tolong selamatkan Surya Kencana. Kalau kamu tak peduli padanya, habislah Surya Kencana. Jayatrasari. Dia pantas mendapatkannya. Jangan salahkan siapapun. Bagaimana bisa kamu bicara begitu? Dia itu adik kandungmu. Saat aku menikah, ibu bilang anak perempuan sudah bukan urusan keluarga lagi. Aku sudah lama bukan bagian keluarga ini. Dia bukan lagi adikku. Dan kamu tidak pantas menjadi ibuku. Jayatrasari, kamu pembawa sial. Mencelakai ayah dan adikmu. Jayatrasari, dasar pembawa sial. Jayatrasari? Ini apa?
Sudah disahkan oleh notaris. Jika aku melakukan apapun yang menyakitimu, aku rela keluar tanpa harta. Dan kalau dia berani macam-macam, aku yang akan patahkan kakinya. Aku saksinya. Tidak perlu. Aku percaya padamu. Lagi pula kalau kakimu patah, bagaimana nanti bisa kasih adik untuk Cinta Sari? Aku akan jadi pelindung kaki ayah.